Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Bilbina Azura dari kelas 10-3. Saya akan mewawancarai. Perkenalkan nama Ibu. Nama Ibu Helmiah SAG. Baiklah, kepada Bu Helmia. Baik Bu, saya ingin menanyakan tentang pengelolaan sampah kepada lingkungan sekolah. Baik Bu, pertanyaan pertama. Apa pendapat Ibu tentang warga sekolah yang membuang sampah sembarangan? Kalau pendapat Ibu, membuang sampah sembarangan itu berarti belum ada hati nuraninya untuk menjaga kebersihan sekolah. Itu. Begitu ya Bu. Baiklah, pertanyaan kedua. Menurut Ibu, siapa yang bertanggung jawab terhadap timbulnya sampah? Terhadap timbulnya sampah, Siapa yang bertanggung jawab? yang bertanggung jawab itu banyak, Nak. Ya, dari mulai tenaga pendidik seperti guru, TU, dan warga sekolah, siswa, termasuk ibu-ibu kantin. Ya, itu juga termasuk pengelola sampah. Yuk. Baiklah Bu, terima kasih atas jawabannya yang sangat memuaskan. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara Ibu menertibkan peraturan untuk menjaga lingkungan dan mengelola sampah? Ya, kebetulan Ibu termasuk juga koordinator lingkungan. Jadi untuk menertibkan sampah itu dimulai sekarang, seperti sekarang itu kan ada kader lingkungan ya. Jadi setiap kelas itu ada kader lingkungan yang bertanggung jawab tentang lingkungan sekolah. Jadi setiap pagi menjelang jam belajar, Ibu sama Ibu Era sebagai ada beberapa juga guru yang ikut koordinator lingkungan ikut memeriksa kelas mana yang masih belum bersih, baik di ruang kelas maupun di luar kelas. Seperti itu. Baiklah Bu, terima kasih atas jawabannya yang sangat memuaskan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya Bu. Kapan menurut Ibu waktu yang pas untuk siswa membuang sampah? Waktunya Waktu yang pas untuk siswa membuang sampah, apakah pas pelajaran, apakah pas pulang? setiap saat. Setiap saat. Iya. Buanglah sampah pada tempatnya setiap saat ya. Sekarang kan kita setiap kelas sudah ada tempat sampah. Seperti itu. Ya, Baiklah Bu, masih Bu. Sudah. Baiklah Bu, terima kasih atas jawabannya yang sangat memuaskan. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Satu lagi Bu. Di mana sampah akan dibuang setelah sampah dikumpulkan di area sekolah? Dikumpulkan di area sudah dipilah ya. Iya, sudah dibuang. Sudah dipilah mana yang botol, mana yang plastik, itu kan sudah dipilah itu. Nanti kan itu kan ditimbang. Setelah itu ya. Iya, Bu. Setelah ditimbang nanti mungkin dijual ya. Kemudian yang sisa yang sampah yang lain itu baru dibuang di tempat sampah. Nanti ada pengelola sampah yang datang untuk mengambil sampah tersebut. Gitu. Terima kasih ya Bu atas waktunya dan jawabannya sangat memuaskan. Baiklah, saya Mutia Bilbina Azura dari kelas 10-3 akan mengakhiri wawancara ini bersama Ibu Helmiah. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Anggun Putri Lestari akan mewawancarai teman saya yang bernama Kian Sandra Vanita. Menurut Kian, apa pendapat Kian tentang siswa-siswa yang membuang sampah sembarangan dan apa dampaknya? Menurut saya sendiri, mengenai siswa-siswa yang buang sampah sembarangan, itu merupakan hal yang buruk. Karena itu merupakan suatu kebiasaan yang mungkin sekarang terus-menerus dilakukan oleh kalangan pelajar maupun orang-orang lain. Bahkan yang kalangan tua pun juga bahkan tidak menyadari akan pentingnya lingkungan tersebut. Nah, dampaknya yang ditimbulkan dari kegiatan ini yang secara menerus dilakukan oleh para siswa dan juga orang-orang yang tidak sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan dan tidak memiliki jiwa orang yang peduli lingkungan, itu memberikan dampak yang negatif bagi lingkungannya. Contohnya itu seperti menumpuknya sampah yang akan menimbulkan penyakit untuk kesehatan kita, yang mempengaruhi banyak hal yang mungkin banyak memberikan dampak-dampak negatif. Baiklah, pertanyaan kedua. Siapa pelaku yang sering Kian lihat membuang sampah sembarangan? Coba sebutkan. Untuk pelaku yang selama ini menurut saya memberikan
itu tadi membuang sampah sembarangan juga menimbulkan dampak-dampak negatif lainnya. Itu contohnya seperti misalnya kalau di lingkungan sekolah itu pasti para siswa, guru, penjaga sekolah maupun orang yang di luar maupun yang di dalam sekolah. Kalau misalnya di luar lingkungan sekolah itu mungkin masyarakat ya. Pertanyaan ketiga, mengapa sampah berbahaya menurut Kian? Menurut saya, kenapa sampah itu berbahaya? Karena kan sampah itu ada terbagi menjadi 3 jenis, organik, anorganik, dan sampah B3. Yang merupakan sampah yang sangat berbahaya itu merupakan sampah B3. Sedangkan organik merupakan sampah yang istilahnya masih bisa terurai secara alami. Itu mungkin tidak membahayakan bagi lingkungan. Sedangkan sampah anorganik itu mungkin berbahaya bagi lingkungan. Kenapa? Karena itu kan harus dikelola terlebih dahulu, baru bisa dimanfaatkan kan. Jadi menurut saya, kenapa sampah itu berbahaya? Mungkin akan menimbulkan seperti yang pertanyaan nomor 1 tadi, akan menimbulkan dampak-dampak negatif jika terjadinya penimbunan sampah, terjadinya banjir, atau dampak-dampak bencana alam lainnya yang disebabkan oleh sampah. Pertanyaan keempat, kenapa siswa sering membuang sampah sembarangan? Apa alasannya menurut Kian? Kenapa siswa sering membuang sampah sembarangan? Menurut saya, karena para siswa tersebut kurangnya memiliki rasa kesadaran akan pedulinya lingkungan. Tidak peduli lingkungan, tidak melihat keadaan sekitar, dan mungkin walaupun sudah diberikan arahan ataupun pemahaman tentang dampak dari negatif dari sampah tersebut, mungkin mereka belum memiliki kesadaran akan dampak tersebut, sehingga mereka lalai dan membuang sampah sembarangan. Pertanyaan kelima, bagaimana Kian menjaga lingkungan dari sampah? Ini bagi saya sendiri. Menurut saya, bagi saya sendiri, untuk menjaga lingkungan itu ya dengan cara membuang sampah pada tempatnya, peduli akan lingkungan. Walaupun sampah tersebut tidak saya melakukannya, jika melihat sampah, membuangkan sampah tersebut ke tong sampah, mengelola dan memilah sampah dengan benar, serta melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang mendukung akan kebersihan lingkungan seperti penanaman pohon dan lain-lain. Baiklah Kian, terima kasih atas waktunya. Setelah kami mewawancarai, terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Bilbina Azura dari kelas 10-3, ingin mewawancarai Bapak Ahmad. Pak Ahmad. Baiklah, Pak Ahmad, apakah siap diwawancarai? Baiklah, mari kita ke pertanyaan nomor 1 ya Pak. 1. Bagaimana cara penanganan sampah di tempat ini? Penanganan sampah terutama di kantin dengan cara mengumpulin sampah-sampah dan ditempatkan di tong sampah. Kalau di setiap sekolah, anak-anak diperintahkan untuk mengumpulkan sampahnya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya, saya memuaskan. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya Pak. Siapa yang membuang sampah sembarangan? Kalau untuk di tingkat kantin, yang membuang sampah di sembarangan itu anak-anak yang jajan. Dan di sekolah juga anak-anak yang berjajan dan membuang sampah. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya yang saya memuaskan. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Apa yang dilakukan jika sampah menumpuk? Jika sampah menumpuk, sampah itu dibikin lubang atau dibuat bak sampah supaya tempat sampah ditempatkan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya yang sangat memuaskan. Baiklah, kita lanjut ke nomor 4. Mengapa banyak sekali penggunaan plastik di tempat ini? Kenapa tidak memakai lebih ramah lingkungan? Plastik digunakan supaya lebih efisien dipakai sama anak-anak. Kalau ramah lingkungan lebih susah anak-anak untuk menggunakannya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya yang sangat memuaskan. Baiklah, kita ke pertanyaan terakhir ya Pak. Kapan waktu yang pas untuk membuang sampah ketika pelanggan masih ada? Sampah kami buang setelah pelanggan kami tidak ada lagi, baru sampah bisa kami kumpulkan dan kami buang pada tempatnya. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad telah menjawab pertanyaan pertanyaan semuanya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.